Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys, how are you today? Are you fine? Kita bertemu lagi ya di dalam pertemuan yang kelima kalinya. Kita akan bicara tentang feedback dengan umpan balik. Kadang-kadang kita bisa berbeda pendapat dengan orang lain tentang diri kita. Tapi kita harus mampu mencari jalan keluar atau solusi dari semua itu. Apa yang kita pikirkan tentang diri kita, terkadang itu bukan diri kita. Untuk itulah sangat diperlukan pendapat atau pandangan orang lain tentang diri kita sebagai umpan balik atau feedback. Diri kita telah bawa 20 tahun. Kalau saya 72 tahun saya bawa diri saya. Pembawaan saya, kelakuan saya, air muka saya, body language saya, itu sudah menjadi milik saya. Yang saya katakan mungkin air muka saya welcome, air muka saya gembira. Saya tidak sombong orangnya, tapi kadang-kadang orang lain tidak begitu melihat kita. Maka untuk ini kita harus mempunyai solusi dari semua ini. Semakin banyak persamaan tentang apa yang kita pikirkan tentang diri kita dan dikatakan orang tentang diri kita, semakin baik mengartikan diri kita. Jadi apa yang orang katakan mengenai diri kita dan apa yang kita pikirkan mengenai diri kita itu mestinya tidak jauh perbedaan. Tapi kalau orang mengatakan, lu gak sombong sekarang. Padahal kita bilang, saya baik sekali, suka menegur orang. Jadi kan bertentangan. Jadi mestinya itu apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Saya orangnya baik, saya orangnya tidak sombong, saya orangnya tidak kikir. Mestinya orang pun mengatakan seperti itu kepada Anda. Bu Eti itu dia nggak kikir kok, dia suka mentraktir. Bu Eti itu air mukanya bagus, welcome, friendly expression. Jadi apa yang dikatakan orang dengan saya pikirkan tentang diri saya, itu mestinya tidak jauh berbeda. Sebetulnya apa itu feedback? Feedback proses di mana seseorang memberitahu berdasarkan pengamatan dan perasaannya tentang tingkah laku Anda, tentang tingkah laku seseorang. Jadi proses seseorang memberitahu berdasarkan pengamatan dan perasaannya tentang tingkah laku Anda. Itu yang feedback. Apa sebetulnya kita mempelajari? Kenapa kita mempelajari tentang feedback atau tentang umpan balik? Yang pertama, untuk membantu perkembangan pribadi seseorang demi kebaikannya. Tadi kita katakan, jadi sebaiknya apa perasaan orang tentang Anda itu hampir sama dengan yang kita pikirkan tentang diri kita. Maka bisa kita kembangkan, kebaikan-kebaikan dikembangkan. Sedangkan kekurangan-kekurangan diri itu kita tekan. Jadi tadi kita telah katakan ya, air mukanya sombong. Ya, sekarang ada orang mengatakan, dengar itu. Jadi jangan diabaikan, jangan marah. Memang yang kita tampakkan dari diri kita itu memang pemarah misalnya, memang suka emosi, ya, memang sombong, memang kikir. Itu yang orang menampak dari diri kita. Sedangkan kita mengatakan diri kita, enggak lah, saya itu baik. Jadi jadi ini untuk mengembangkan pribadi seseorang demi kebaikannya. Ya, supaya kebaikannya di masyarakat, untuk dirinya sendiri, di masyarakat, di dalam pergaulan, apalagi di kantor. Yang kedua, merupakan unsur terpenting di dalam mendidik, ya, mendidik dalam unsur terpenting. Apa efektivitas feedback? Yaitu cara membawakan diri, ya, penerimaan. Jadi ya misalnya kan cara penerimaan. Jadi apa yang dikatakan orang, bagaimana cara kita menerima yang kurang-kurang, yang negatif dari diri kita. Terus keterbukaan. Memang kita keterbukaan. Kalau misalnya iya di diri kita mengatakan iya, supaya bisa sudah itu kita kembangkan, kita robah.
Terus kepercayaan. Jadi mestinya kalau kita bicara tentang feedback, Anda meminta tolong itu kepada teman setia Anda. Jangan kepada orang yang tidak bisa kita percayai. Sebab yang akan dikatakannya memang tentang diri Anda, yang positif dan negatif. Kalau misalnya teman-teman yang lain, ya, dia membicarakan malu dia, takut dia akan membicarakan yang jelek tentang Anda. Tapi kalau saudara kita, orang kepercayaan kita, maka orang itu akan membuka kepada Anda bagaimana Anda sebenarnya. Terus perhatian terhadap kebutuhan orang lain. Bentuk-bentuk feedback ada langsung. Jadi sebetulnya lebih bermanfaat yang langsung feedback ini, terutama yang negatif. Cuman kadang-kadang ya seringkali kita tidak terima yang pemberi kurang berani mengatakan bagaimana sebenarnya kalau yang ada diri kita negatif. Jadi saya katakan sekali lagi, kalau orang mengatakan yang negatif tentang diri Anda, itu jangan marah. Memang itu yang Anda bawakan dari diri Anda. Dulu saya telah bicara tentang kesan-kesan yang Anda bawakan dari diri Anda. Ya, ada kesan yang negatif dan ada kesan yang positif. Dan itu akan Anda bawa seumur hidup. Ada dulu saya contohkan ya, ada teman saya galanyo Bapak Ayam. Apa sebabnya di SMA 1 di sini, saya SMA 1 di sini dulu. Kelas 3A1 ada pacarnya, kelas 3A2 ada pacarnya, kelas 2A4 ada pacarnya. Jadi orang mengatakan, nyoba Pak Ayam. Sampai sekarang asal saya nampak dia, ketemu kemarin ini kami reuni, saya dengan anak saya bilang, Karel, ini kan kenalkan ini teman mami akrab waktu SMA. Ondenyo banyak pacarnya. Sebab saya katakan begitu? Memang itu yang Anda mainkan dalam lakon kehidupan Anda. Jadi sebetulnya jangan marah. Maka hati-hati kita membawakan kelakuan, membawakan cara berbicara, membawakan body language, hati-hati. Karena itu akan berkesan kepada orang lain. Ada juga teman saya, dia di belakang saya, ya marah saya, kursi saya nyantam dari belakang. Heti, nomor 5, pancen nek nomor 1. Sekarang dia udah kaya raya, jadi pengusaha kaya raya, dia ada di sini. Ya, tapi yang tinggal di benak saya itu bukan kaya rayanya, tetapi pancen nek waktu SMA. Jadi saya katakan sekali lagi, hati-hati dengan body language Anda. Hati-hati Anda membawakan tubuh Anda. Hati-hati Anda berbicara. Karena itu memberikan kesan kepada orang lain. Yang kesannya adalah negatif dan positif. Oke, jadi sebetulnya feedback ini bagus secara langsung. Secara langsung kita bisa berkomunikasi. Sebaiknya bagaimana? Apalagi kekurangan diri saya. Tapi kadang orang yang kurang berani mengatakannya. Maka itu bagaimana sikap Anda waktu menerima yang negatif-negatif dari diri Anda. Yang kedua, secara tidak langsung. Kalau tadi kita bicara secara langsung orang mengatakan kekurangan Anda, kelebihan Anda. Jadi kelebihan itu yang kita kembangkan. Misalnya Anda orangnya baik, kebaikan itu yang kita kembangkan. Ya, kita tekan kekurangan kita, dirubah. Perubahan adalah suatu kemajuan. Orang yang tidak mau merubah dirinya, maka dia tidak akan pernah maju dalam kehidupannya. Oke ya.